kejanggalan dalam laporan keuangan. Nah, itu sebenarnya sudah sangat fatal ya. Apalagi tingkat transaksi yang go internasional ya atau go public itu yang maka ada standarnya. Ada seperti tadi ada pertanyaan yang masuk, mengapa Indonesia menggunakan misalnya standar IFRS itu? Karena itu standar internasional ya. Jadi semua negara mengikuti standar itu. Tetapi yang tergabung dalam akuntabilitas publik ya. Misalnya dia punya perusahaan memang go public itu ya. Dia punya bursa efek ekonomi dan macam-macamnya, dan mengapa harus mengikuti standar itu supaya bisa dipantau. Nah, ini ada fungsi ya. Ada fungsi akuntabilitas publik itu sebagai alat kontrol berjalannya demokrasi kalau dalam kenegaraan ya. Kalau di dalam perusahaan kira-kira meminimalisir risiko penyalahgunaan. Jadi dengan adanya standar internasional itu ya bagi perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu wajib menggunakan standar akuntansi internasional itu. Nah, baik itu perseorangan maupun secara organisasi. Kemudian meminimalisir terjadinya korupsi ya, karena ada laporan yang tidak sesuai nanti, terutama meningkatkan efisiensi dan efektivitas tentang perusahaan itu tadi. Jadi ada yang bisa mengontrol secara umum. Ketika ditemukan ya kesalahan dalam pencatatan, itu bisa dijelaskan peristiwa dalam pembukuan itu, dalam penulisan catatan itu. Jadi menyusun laporan keuangan tidak sekedar menuliskan angka-angkanya, tapi bisa saja kita menjelaskan juga peristiwa apa yang terjadi waktu itu. Misalnya terjadi corona gitu. Pada saat terjadi COVID-19 itu apa yang terjadi, itu bisa dijelaskan ya. Itu nanti ada penjelasannya di kualitas laporan keuangan. Itu yang akan Bapak tambahkan pada kesempatan ini, kualitas. Oke. Nah, di dalam laporan keuangan itu memiliki tingkat kualitas ya. Kualitas tinggi maupun kualitas yang rendah. Yang pertama, dapat dipahami. Jadi laporan keuangan itu mudah dipahami, tidak berbelit-belit ya, tapi mudah dipahami. Kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Jadi orang yang mau bekerja sama dengan kita melihat laporan keuangan itu mudah mereka pahami karena sesuai dengan kebutuhannya, relevan dengan perkembangan masa kini gitu ya. Mengikuti perkembangan mutakhir. Nah, itu yang membuat seseorang bisa memahami lebih mudah ya. Tapi kalau menyajikan laporan keuangan bersifat klasik, sementara sekarang sudah berubah ya, sudah sangat berubah gitu ya. Misalnya tadi suruh buat laporan keuangan, suruh tulis di papan tulis ya. Tapi kan ada yang lebih canggih lagi itu, sudah menyajikan dalam bentuk aplikasi tertentu. Nah, itu namanya memudahkan ya dengan generasi sekarang. Dan yang kedua, kita lebih efektif ya, tidak terlalu lama kita menggunakan waktu dalam menyusun laporan keuangan karena sudah ada cara-cara yang lebih mudah. Nah, kemudian relevan. Ketika informasi relevan dengan kebutuhan pengguna untuk mengambil keputusan. Ya, ketika laporan keuangan kita bisa mempengaruhi orang lain gitu ya, bisa mempengaruhi pelanggan, bisa mempengaruhi investor dan macam-macamnya, maka itu yang disebut sebagai laporan keuangan yang berhasil itu, karena mampu mempengaruhi. Oke. Nah, mengapa bisa mempengaruhi? Karena dia mampu menyajikan laporan keuangan yang bisa menganalisis peristiwa masa lalu ya. Laporan keuangan masa lalu dia analisis, kemudian laporan keuangan masa kini dan akan mendatang gitu. Jadi itu yang bisa membuat ya relevan itu. Nah, dia bisa mengoreksi, bisa menjelaskan bahwa laporan keuangan seperti ini posisinya karena seperti ini, itu bisa namanya mengoreksi ya, mengoreksi secara jujur. Atau menegaskan hasil evaluasi di masa lalu. Dia menjelaskan bahwa di masa lalu terjadi
anjloknya hasil usaha karena seperti ini, dan itu bisa diterima secara umum, secara mudah dipahami oleh pelanggan ya, dan oleh orang lain atau di luar dari perusahaan, itu yang disebut sebagai relevan gitu, dan mudah dipahami. Oke. Nah, kemudian ada namanya materialitas ya. Informasi dipandang material jika kelalaian ya. Ini ada namanya memang kelalaian berdasarkan ada pertanyaan yang masuk tadi, ketika terjadi kelalaian gitu. Itu salah satu unsur dari kualitas laporan keuangan. Nah, tapi kalau bisa dihindari gitu ya. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan mencatat ya. Informasi tersebut bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Ada yang biasanya mungkin berusaha tujuannya mempengaruhi pelanggan, tetapi direkayasa laporan keuangannya. Itu sebenarnya adalah hal yang disengaja, tapi sangat tidak disarankan. Oke, sangat berbahaya, sangat tidak disarankan. Meskipun tujuannya bagus supaya bisa mempengaruhi pelanggan secara cepat, gitu. Tapi dalam menyusun laporan keuangannya ditambah-tambah ya, atau dikurang-kurangi itu. Nah, maka bagi yang keempat itu ada keandalan. Keandalan itu bebas dari kesalahan material ya. Bebas dari kesalahan yang nomor 3 tadi atau poin ketiga tadi, yaitu materialitas gitu. Bebas dari kesalahan material dan bias ya, serta menyajikan secara jujur. Nah, itu yang disebut sebagai standar dari kualitas laporan keuangan. Nah, setelah mendapatkan materi-materi seperti ini, nanti kan di kelompok 5 akan mencoba diberikan penyajiannya mengenai cara laporan keuangan. Kemudian yang kelima, substansi, yaitu mengungguli bentuk dalam artian transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat. Jadi transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat serta disajikan sesuai substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya, bukan hanya format-format yang sudah disepakati, tapi juga menjelaskan peristiwa-peristiwa lain gitu ya. Nah, kemudian ada pertimbangan yang sehat. Nah, ini hanya tambahan saja. Kemudian tepat waktu gitu ya. Tepat waktu dalam laporan keuangan. Nah, itu juga mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan. Kemudian kelengkapan, yang terakhir keseimbangan antara biaya dan manfaat. Jadi, ada keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, baik itu pada perusahaan maupun pada pelanggan. Ya, mungkin itu yang menjadi tambahan pada kesempatan ini, dan baca saja makalah temannya, itu sudah lumayan lengkap ya, dari subtemanya. Ya, ini tahap proses akuntansi tadi, ada transaksi ya, ada dokumen dasar, buku jurnal, buku besar, dan laporan keuangan gitu. Nah, itu minimal siklus itu ada ya dalam proses akuntansi. Nah, temannya tadi sudah memberikan juga tambahan. Nah, siklus akuntansi urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan, itu namanya siklus akuntansi. Nah, proses akuntansi itu yang pertama mengumpulkan dokumen dasar transaksi ya. Jadi semua dokumen dasar dari transaksi itu dikumpulkan ya. Itu tambahan saja dari makalah yang sudah disampaikan temannya. Kemudian diklasifikasi ya, jenis-jenis transaksi gitu ya. Oke, itu diklasifikasi supaya lebih memudahkan. Setelah diklasifikasi, dianalisis ya, meringkas dalam satu catatan, nanti disebut sebagai buku jurnal ya, buku jurnal. Nah, kemudian melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan. Nah, tahap proses akuntansi itu transaksi, dokumen dasar, buku ya, ini buku jurnal, nanti dipindahkan ya, dipindahkan ke buku laporan atau buku besar, nanti menjadi laporan keuangan. Nah, itu secara sederhananya ya. Tapi masih ada yang menambahkan sekian prosesnya lagi ya. Ini hanyalah konsep sederhana saja dalam proses akuntansi ya.
atau struktur dasar akuntansi. Ini baru struktur dasarnya.